Miss Christine Yunanis. Miss biasa dipanggil Miss Christine. Pada tahun ajaran baru ini, Miss mendapatkan amanah mengajar mata pelajaran seni budaya dan keterampilan di kelas 7. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mata pelajaran seni budaya bab 1, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, kita mulai terlebih dahulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah mulai dengan basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perlu mengetahui sebelumnya apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, setelah kalian melakukan proses pembelajaran, diharapkan kalian dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa. Yaitu, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Lalu yang kedua, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Lalu yang ketiga, diharapkan kalian dapat mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Serta terakhir, kalian dapat mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian perhatikan? Ya, di dalamnya ada fauna, yaitu binatang atau burung yang berwarna-warni. Lalu apa lagi yang kalian lihat? Ya, ada flora, yaitu bunga-bunga yang indah dan menarik. Lalu di dalamnya ada benda alam yang tersusun dengan baik. Dari apa yang kalian lihat, gambar yang kalian lihat, apakah ada perbedaan di antara satu dan yang lainnya? Ya, benar ada. Dapat kita lihat perbedaannya baik dari jenisnya, dari warnanya, dari bentuknya, dan lain sebagainya yang bisa kalian sebutkan satu persatu. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada ini menunjukkan keanekaragaman kekayaan alam Indonesia yang ini bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi kita dalam gambar. Ya, kalian sudah melihat gambar-gambar yang tadi tayangkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Dalam materi menggambar flora, fauna, dan alam benda yang akan kita fokuskan dalam pembelajaran ini ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah tentang pengertian menggambar. Lalu yang kedua adalah tentang objek menggambar. Lalu ketiga adalah tentang komposisi dalam menggambar. Kita masuk pengertian menggambar. Apakah kalian tahu apa pengertian dari menggambar? Ya, sebelum kita sama-sama menyimpulkan apa pengertian gambar, Miss akan memberi ulasan terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa gambar merupakan bahasa yang universal dan sudah dikenal sejak dulu, sebelum manusia mengenal tulisan. Dan gambar ini sudah dikenal oleh masyarakat di zaman purba. Bagi manusia purba, menggambar merupakan alat komunikasi kepada roh leluhurnya. Dan juga gambar ini memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat mereka mempertahankan hidup. Sebagaimana gambar yang kalian lihat, di situ ada gambar pemburuan yang terdapat di dinding. Menggambar ternyata melibatkan 2 aktivitas yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah aktivitas fisik yang berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar. Lalu yang kedua, melibatkan aktivitas mental, yaitu yang berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia
dan melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yaitu, pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam. Pada zaman sekarang, maka peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Dari apa yang sudah disampaikan, kira-kira apa pengertian menggambar? Ya, benar. Pengertian menggambar adalah aktivitas kreatif baik mental maupun fisik untuk membentuk imajinasi. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui dalam menggambar adalah objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Maka dari itu, perlu kali ketahui bahwa ternyata objek dalam gambar ada 3 macam yang merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Yang pertama adalah flora atau tumbuh-tumbuhan, bisa dalam bentuk bunga atau pohon. Lalu yang kedua adalah fauna, yaitu hewan. Lalu yang ketiga adalah alam benda yang bisa berbentuk api, air, batu, awan, bulan, matahari, perahu, dan lain sebagainya. Ya, kalian lihat? Ada gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah flora, yaitu tumbuh-tumbuhan. Bisa dijadikan sebagai objek gambar. Lalu yang kedua adalah fauna. Ya, di situ ada gambar hewan kakatua ya. Ya, ini semua bisa dijadikan untuk objek dalam gambar. Lalu yang ketiga adalah alam benda. Ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui objek dalam gambar, maka kita perlu mengetahui apa saja komposisi yang perlu diketahui dalam kita menggambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu pertama, komposisi simetris, yaitu komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar, sebagaimana yang ada dalam gambar berikut ini. Selanjutnya, yang kedua adalah komposisi asimetris, yaitu yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan, sebagaimana yang tertera dalam gambar. Terlihat adanya ketidakkeseimbangan. Ya, setelah kita mempelajari pembelajaran kita kali ini, maka kita dapat membuat kesimpulan bahwa menggambar adalah aktivitas kreatif baik mental maupun fisik untuk membentuk imajinasi atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan, menggunakan media 2 dan 3 dimensi, menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Lalu kesimpulan berikutnya adalah bahwa ada 3 macam atau 3 objek dalam gambar yang bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi dan eksplorasi dalam gambar, yaitu yang pertama ada flora, yaitu tumbuh-tumbuhan, bunga, atau pohon. Yang kedua ada fauna, yaitu hewan. Lalu ketiga, objek yang bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi adalah alam benda yang bisa berbentuk api, batu, awan, bulan, matahari, dan perahu. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertama komposisi simetris yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Lalu yang kedua, komposisi asimetris yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi tetap terkesan menunjukkan keseimbangan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar
tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dengan menggambar ini, maka kita akan mengetahui bahwa tema flora, fauna, dan alam benda dapat melatih imajinatif dan mengembangkan kreativitas kita dalam berkarya. Namun, apapun karya yang sudah kita buat tidak akan pernah sama atau setara dengan apa yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia, yaitu setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jadikanlah karya-karya yang sudah kita buat sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga apa yang kita buat bernilai ibadah, dan semoga dapat menjadi pemberi timbangan amal kebaikan di yaumil akhir kelak. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk sering diulang-ulang. Semoga dengan diulang-ulang materi yang kita pelajari kalian semakin paham. Kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan hanya manusia yang berbuat. Jadi mohon untuk membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Bis akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.